Di Kekaisaran Maurya, Raja Asoka menjunjung tinggi ajaran Buddha. Karena itu, dia bertekad untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Dia sering memberi persembahan kepada sangga. Harapannya ialah setiap orang di negerinya dapat mendengar Dharma. Dia juga sering mengundang anggota sangga ke istana untuk membabarkan Dharma. Suatu hari, dia mengundang seorang biksu ke istana untuk menerima persembahan dan membabarkan Dharma. Saat itu, wanita tidak bisa mendengar Dharma secara terang-terangan. Para dayang istana harus bersembunyi di balik tirai untuk mendengar Dharma. Di antara mereka, ada seorang penari yang memiliki akar kebajikan dan kebijaksanaan. Dia sangat gemar mempelajari ajaran Buddha. Dia juga bersembunyi di balik tirai dan mendengar biksu itu mengulas tentang perdana dan berpegang pada sila. Dia pun sangat tergugah dan berpikir, apakah yang diulas hanya tentang dua hal ini? Ceramahnya apakah sudah berakhir? Pasti masih ada kebenaran yang bisa dibabarkan. Berhubung ceramah biksu akan segera berakhir dan dia tidak bisa menahan kehausannya terhadap Dharma, dia pun menyibak tirai tanpa berpikir panjang. Dia berlari ke hadapan biksu serta bersujud dan memohon dengan penuh hormat agar biksu itu dapat menjelaskan secara lebih mendetail. Apakah yang Arya hanya akan mengulas tentang berpegang pada sila dan perdana? Aku hendak lebih memahami makna sesungguhnya dari ajaran Buddha. Aku membayangkan nyawaku untuk memohon padamu. Biksu itu sangat tersentuh dan berkata, kehidupan penuh dengan penderitaan. Penderitaan berasal dari nafsu keinginan. Penari itu lalu bertanya, dari mana nafsu keinginan berasal? Biksu itu lalu menjelaskan 4 kebenaran mulia secara mendetail kepada penari itu. Sang penari bersungguh hati menyerap 4 kebenaran mulia ke dalam hati dan pada seketika itu juga ia memahami segala kebenaran. Dia tahu bahwa keluar dari balik tirai, dia akan dikenakan hukuman berat. Berhubung takut terlibat dalam masalah karena penari itu, dayang istana lainnya segera bersembunyi. Sang penari sendiri juga takut akibat perbuatannya. Namun setelah mendengar Dharma, dia merasa damai dan tenang. Dia mengambil sebilah pisau dan membawanya ke hadapan sang raja. Setelah bersujud di hadapan sang raja, dia pun berlutut dan berkata, aku telah melakukan pelanggaran terbesar. Tidak mudah untuk terlahir sebagai manusia. Hidup sebagai manusia di dunia ini, aku merasa bahwa ada banyak prinsip kebenaran yang tidak aku pahami. Kini aku telah tercerahkan. Dharma ada di dalam hatiku dan aku dipenuhi sukacita. Mohon Yang Mulia dapat menghapus aturan yang terlarang bagi wanita untuk mendengar Dharma secara terang-terangan. Meski harus menerima hukuman dari Yang Mulia, aku rela. Melihat bahwa dia sungguh-sungguh memahami hidup dan mati dengan tenang, sang raja menyadari bahwa dirinya harus bertobat. Mengapa aku harus membeda-bedakan pria dan wanita? Wanita juga bisa menjadi Buddha. Engkau sangat berani. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa dalam mempelajari ajaran Buddha, pria dan wanita hendaknya setara. Demikianlah, pada masa Raja Asoka, semua orang dapat mempelajari ajaran Buddha. Raja Asoka menjunjung tinggi
ajaran Buddha.